Ada satu keterampilan penting dalam hidup yang jarang diajarkan secara langsung, yaitu cara menolak tanpa merasa bersalah. Sejak kecil, kita dibiasakan untuk menjadi orang baik, membantu, dan tidak mengecewakan siapapun. Kita belajar berkata, "Iya" lebih cepat daripada belajar mengenali batas diri sendiri. Akibatnya, banyak orang tumbuh menjadi pribadi yang terlihat ramah dan peduli, tetapi di dalamnya sering kelelahan karena terus memikul beban yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tidak pernah diajari bahwa menjaga diri sendiri juga bagian dari kedewasaan. Hampir semua orang pernah berada di posisi ini. Tubuh sudah lelah, pikiran sudah penuh, tapi mulut tetap berkata nggak apa-apa. Ada teman yang minta tolong, mendadak ada ajakan yang sebenarnya tidak ingin kita datangi. Ada permintaan tambahan di saat kapasitas sudah habis. Kita mengiyakan bukan karena sanggup, tapi karena tidak enak menolak. Kita takut dianggap egois, takut dibilang berubah, atau takut merusak hubungan. Padahal yang sering terjadi justru sebaliknya. Kita mengorbankan diri sendiri secara perlahan, lalu diam-diam merasa kesal dan lelah, sampai akhirnya menjauh tanpa penjelasan. Dalam relasi, masalahnya bukan pada membantu orang lain, tapi pada kehilangan batas. Saat kamu tidak menetapkan batas, orang lain baik sadar maupun tidak akan menganggap waktumu, energimu, dan perhatianmu selalu tersedia. Awalnya mungkin hanya sesekali, tapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Kamu membantu sekali, 2 kali, 3 kali, dan tiba-tiba kamu dikenal sebagai orang yang pasti bisa diandalkan. Namun, saat suatu hari kamu menolak, reaksi yang muncul justru membuatmu merasa bersalah. Seolah-olah kamu melakukan kesalahan besar. Padahal yang berubah bukan sikapmu, melainkan ekspektasi mereka. Banyak orang merasa bersalah saat menolak karena mereka mencampur adukan antara menolak permintaan dan menolak orangnya. Padahal dua hal itu berbeda. Menolak permintaan berarti kamu sedang jujur tentang kapasitasmu saat ini. Bukan berarti kamu tidak peduli atau tidak menghargai orang tersebut. Sayangnya, rasa bersalah sering muncul karena cara kita menolak juga tidak tegas. Kita terlalu banyak menjelaskan, meminta maaf berlebihan, dan memberi alasan panjang yang seolah-olah harus dibenarkan. Tanpa sadar, kita menempatkan hidup kita sendiri seolah-olah perlu persetujuan orang lain. Menolak dengan cara yang dewasa justru sederhana. Kalimatnya tenang, jelas, dan tidak defensif. Tidak perlu cerita panjang, tidak perlu membela diri, dan tidak perlu membuktikan apapun. Semakin panjang alasan yang kamu berikan, semakin besar peluang orang lain untuk mempertanyakan atau menekanmu. Hidupmu bukan proposal, dan batasmu bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Alasanmu tidak harus dimengerti semua orang agar tetap sah. Rasa bersalah yang muncul setelah menolak sebenarnya bukan tanda kamu orang jahat, melainkan tanda bahwa kamu sedang keluar dari pola lama. Kamu terbiasa menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhanmu sendiri. Sehingga ketika mulai menjaga diri, muncul konflik batin. Ini wajar, tapi penting untuk diingat bahwa hubungan yang sehat tidak dibangun dari pengorbanan sepihak. Jika kamu terus mengiyakan hal-hal yang sebenarnya kamu tidak sanggupi, yang tumbuh bukan kedekatan, melainkan kelelahan dan resentment. Bayangkan dua situasi. Pada situasi pertama, kamu terus berkata, iya meskipun capek, sampai akhirnya kamu lelah secara emosional dan mulai menjauh tanpa penjelasan. Pada situasi kedua, kamu menolak sejak awal dengan jujur dan tenang. Situasi kedua mungkin terasa canggung di awal, tetapi jauh lebih sehat dalam jangka panjang. Orang yang dewasa secara emosional lebih menghargai kejelasan daripada kebaikan yang dipaksakan. Mereka mungkin kecewa, tapi mereka mengerti. Dan jika ada yang marah atau pergi, hanya karena kamu tidak selalu mengiyakan, kemungkinan besar hubungan itu memang bergantung pada pengorbananmu, bukan
pada rasa saling menghormati. Dalam perspektif Stoik, kamu bertanggung jawab atas sikap dan keputusanmu, bukan atas reaksi orang lain. Kamu tidak bisa mengontrol apakah seseorang kecewa atau tidak, tetapi kamu bisa mengontrol apakah kamu jujur pada dirimu sendiri. Menolak bukan berarti kalah, dan berkata tidak bukan tanda egoisme. Justru dengan mengenal batas, kamu menjaga dirimu tetap utuh, agar bisa hadir dengan lebih sehat dalam hubungan apapun. Mulailah dari hal kecil. Tolak undangan yang memang tidak sanggup kamu hadiri. Tolak permintaan yang melampaui kapasitasmu. Katakan tidak tanpa drama, tanpa kemarahan, dan tanpa rasa bersalah yang berlebihan. Awalnya mungkin terasa aneh, tetapi perlahan kamu akan merasakan kelegaan. Kamu tidak lagi hidup dalam mode bertahan, melainkan hidup dengan kesadaran. Boundary bukan tentang menjauhkan orang lain, tetapi tentang menjaga dirimu sendiri. Orang yang benar-benar peduli tidak akan memaksamu mengorbankan kesehatan mental atau ketenangan batin demi kenyamanan mereka. Dan pada akhirnya, menolak dengan tenang bukan hanya bentuk self-respect, tapi juga bentuk kejujuran paling sederhana dalam relasi.